Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini bakal mensimulasikan dari tugas Wireshark mata kuliah Jarkomdat, Jaringan Komunikasi Data, yang dimana di sini kita akan menganalisa paket dalam jaringan. Baik, selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Nah, baik. Jadi tadi sebelum dimulai kita melakukan capture pada Wireshark, sehingga di sini kita bisa melihat aktivitas paket yang terjadi terkhususnya pada HTTP. Dan di sini kita melakukan demo pada dengan situs. Nah, situs yang digunakan ialah http2demo.io yang nanti bakal terdeteksi pada Wireshark. Nah, jadi di sini kita tunggu selama 10 detik. Dengan begitu nanti akan terbaca dan sesuai perintah juga berdasarkan arahan yang ada di petunjuk tugas. Baik, karena sudah 10 detik, mungkin bisa di stop capturing. Nah, dari sini bisa kita lihat banyak sekali paket yang terjadi dalam aktivitas tadi. Dan di sini kita melakukan analisa pada paket awal hingga 200, dari paket get sampai paket 200 oke. Dan mungkin bisa dibantu cek sama rekan yang sedang bertugas. Nah, baik, di sini dapat dilihat pada pojok bagian kiri pada tabel nomor, di bagian bawahnya sejajar dengan deretannya, di situ ada tanda panah yang masuk ke dalam tabel dan ada juga yang ke arah kiri ya. Nah, itu menunjukkan bahwa tanda panah yang ke arah kanan itu adalah pada saat kita melakukan aktivitas pertama kali, dan pada saat tanda panah yang ke arah kiri itu pada saat mendapatkan respon dari destination yang kita tuju. Dan mungkin selanjutnya analisa yang akan dilakukan oleh rekan kami. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas layer-layer yang ada pada paket request, yang mana paket request ini yang terdapat panah ke dalam ya. Kalau panah keluar itu artinya paket respon. Nah, di paket request ini untuk source IP address-nya yaitu 192.168.1.6. Nah, untuk destination-nya yaitu 89.187.162.137. Di sini saya sebutkan karena yang nantinya pada response akan berbeda IP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke layer pertama, yaitu menggunakan frame, yang mana frame ini sepanjang 526 bits on wire 4208 bits. Selanjutnya di layer kedua ada Ethernet 2, di mana Ethernet 2 ini terdapat nama pabrikannya. Nama pabrikan source Ethernet itu sendiri yaitu Micro, yang terdapat ST-C3CE1F. Dan untuk destiny-nya, nama pabrikannya Fiberhome 2E8690. Selanjutnya kita masuk ke layer ketiganya. Layer ketiganya berisi IPv4. Nah, pada IPv4 ini terdapat flags, yang mana flags ini untuk kita mengecek apakah di layer ini merupakan paket sisaan dari layer sebelumnya. Selanjutnya ada time to live yang sebanyak 128 kali, yang mana artinya paket ini dapat dikirimkan sebanyak 128 kali ke 128 router berikutnya. Selanjutnya ada protokol yang digunakan pada IPv4 ini yaitu TCP/6. Lanjut ke layer keempat dan kelima. Layer keempat dan kelima kita menggunakan Transmission Control Protocol, yang mana terdapat source port 51346, destiny port 80, sequence 1, acknowledge 1, dan len-nya sepanjang 472. Di sini terdapat flags juga yang mana sama kayak tadi, membahas tentang apakah pada layer ini merupakan paket sisaan dari layer sebelumnya. Selanjutnya yang terpenting lagi ada timestamp,
yang mana di sini berisi timestamp first frame dari TCP itu sendiri dan juga previous frame dari TCP itu sendiri juga. Yang mana untuk first frame-nya di sini terjadi selama sekitar 0,5 detik dan untuk previous frame-nya terjadi selama 0,2 detik. Untuk penjelasan pada paket response-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang dimana tadi teman saya menjelaskan di request-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di response-nya. Nah, di sini dapat dilihat di response-nya itu source dan destination-nya itu berkebalikan ya, dimana di sini kita dapat lihat di source-nya itu ada 89, 187, 162, ada 137. Nah, di destination-nya 192, 168, 16 berkebalikan ya. Nah, oke, di sini langsung saja kita akan masuk ke layar yang pertama, di mana di sini frame-nya 10456 sebanyak 936 bytes on wire sepanjang 7488 bit. Nah, langsung masuk ke layer kedua. Di sini layer keduanya itu Ethernet 2. Di sini terdapat nama pabrikan source dan destination-nya, di mana source-nya itu Fiber Home dan destination-nya itu MicroSD C3CE1F. Di mana di sini juga berkebalikan di request-nya tadi ya. Nah, di sini langsung juga kita masuk ke layer 3, di mana di sini layer 3-nya itu Internet Protocol versi 4. Di sini juga sama terdapat flex-nya seperti yang dijelaskan teman saya tadi, ada flex-nya di sini. Lalu di sini time to live-nya juga ada 55 ya di sini. Lalu di sini protokolnya di sini menggunakan TCP/6. Oke, di sini kita lanjut lagi ke transmission control protokolnya. Di sini dapat dilihat ada source port-nya yaitu 80, destination-nya itu 51346. Nah, di sini juga terdapat ada flex-nya ya. Di sini dapat dilihat. Nah, kalau penting juga di sini ada timestamps-nya, di mana di sini frame pertama TCP-nya itu di sekitar 0,7 detik. Lalu di sebelum frame TCP-nya di 0 detik. Mungkin segitu saja penjelasannya dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai protokol yang digunakan di sini adalah protokol TCP. Nah, di sini kita bisa melihat dan bisa menganalisis salah satu contoh paket yang dianalisis adalah yang di garis biru nih, di flow paketnya. Di sini kan ada ACK ya. Nah, di ACK ini itu tandanya apa? Tandanya itu kita mengirimkan pesan. Pesannya dikirimkan dari mana? Nah, di sini bisa kita lihat source-nya ini dari server yang tadi kita gunakan. Di sini source IP address-nya ini adalah 89.168.167.132 dan destination-nya ini adalah si device yang kita pakai sekarang, itu 192.168.1.6. Nah, di sini untuk sequence-nya ini adalah 4919 dengan length-nya itu atau panjangnya data itu 0 bytes. Kemudian bisa kita lihat kembali di flow selanjutnya pada bagian TCP. Nah, di sini terjadi perubahan yang tadinya ACK saja menjadi FIN dan ACK. Artinya apa? Di sini bahwa si device yang kita gunakan telah memberikan respon kepada server bahwa di sini menunjukkan FIN, artinya finish, dan ACK, acknowledge, yang artinya kita mengirimkan pesan lagi nih ke si server bahwa si pesan ini sudah terkirim, seperti itu. Maka dari itu bisa kita lihat dan analisis di sini akan terjadi perubahan source IP address yang dimana device kita saat ini, dan untuk destination-nya adalah server itu sendiri. Kemudian selanjutnya pada bagian flow itu akan terjadi sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini ditandain dengan apa?
dengan di sini bisa kita lihat SYN. Nah, sinkronisasinya ini terjadi di mana? Terjadi di device yang kita gunakan, seperti itu. Mungkin, maaf, sebelumnya kita lanjut lagi. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk layer yang digunakan pada keempat flow tadi itu sama di sini, sama dalam bentuk umumnya. Di sini ada frame yang dimana di sini ada layer 1, kemudian untuk Ethernet 2 di sini adalah layer 2, dan internet protokol yang digunakan di sini adalah version 4. Nah, IP version 4 ini berada pada layer 3. Dan untuk transmission control protokolnya di sini bisa kita lihat pada bagian yang sinkronisasi di sini adalah portnya ini 51341 dan destination portnya ini 80, yang artinya di sini adalah layer 4 dan 5. Dari saya sekian, dan mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya. Nah ya, untuk selanjutnya ada UDP, User Datagram Protocol. Bisa dilihat untuk yang bagian frame 10091-nya itu kita ada bit on wire menggunakan kabel, dan untuk bit capture itu ada 133. Nah, untuk yang destiny-nya itu di D8, CB, 8A, C3, CE, dan 1F. Nah, untuk yang search itu kita berada di 144, 195, 89, 142, dan destiny-nya ada 192, 168, 16. Dan search portnya ada 8801, destiny portnya 54, 594. Nah, untuk yang bagian frame 10091 itu berada di layer pertama, dan untuk Ethernet 2 ada di layer kedua, dan untuk internet protokolnya version 4 ada berada di layer 3, dan untuk user datagram protokolnya itu berada di layer 4 dan 5. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat dari statistik protokol hierarki yang digunakan pada saat kita melakukan aktivitas pengiriman pesan pada saat membuka http 2demo.io. Boleh diklik di sini pada statistik pada bagian atas, kemudian bisa diklik protokol hierarki. Baik, di sini akan terlihat statistikanya, di mana untuk frame di sini persentase paket artinya 100% di sini. Nah, artinya apa? Berarti tidak ada paket lain, tidak ada frame lain yang digunakan, seperti itu. Kemudian untuk Ethernetnya pun di sini yang digunakan adalah Ethernet 2 dan hanya Ethernet 2. Makanya di sini persentase paketnya adalah 100%. Selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk internet protokolnya yang digunakan itu adalah internet protokol pada versi 4. Mayoritas sebanyak 99,6%, dan untuk internet protokol versi 6 itu sebanyak 0%, seperti itu. Selanjutnya untuk di sini bisa kita lihat pada bagian user datagram protokol atau UDP, dan pada bagian bawah juga di situ bisa dilihat ada transmission control protocol atau TCP. Nah, di sini untuk TCP-nya ini sendiri yang digunakan sebanyak 9,3%, dan untuk yang UDP-nya user datagram protokol itu sebanyak 90,3%. Seperti itu. Mungkin untuk yang bisa didapatkan dari informasi pada protokol hierarki statistiknya seperti itu. Dari kami sekian, dan terima kasih.